Tahukah kamu berapa lama lagi paru-paru Nusantara akan bertahan? Indonesia, rumah bagi 10% hutan tropis dunia. Sebuah zamrud khatulistiwa yang memberikan napas bagi jutaan manusia. Namun, di balik rimbunnya hijau ini, ada detak jam yang berdetak semakin kencang. Kita tidak sedang membicarakan pelestarian, kita sedang membicarakan bertahan hidup. Berapa lama lagi hutan kita bisa berdiri sebelum akhirnya tumbang sepenuhnya? Pada rentan tahun 2009 sampai 2013, bisa dikatakan bahwa Indonesia kehilangan hutan seluas 1,13 juta hektar setiap tahunnya. Jadi bisa kita ilustrasikan bahwa setiap menitnya hutan Indonesia hilang sama dengan luas 3 kali lapangan sepak bola per menit. Dua predator utama yang menggerogoti jantung hijau kita yaitu gurita korupsi di balik meja kekuasaan dan invasi monokultur sawit yang tak terbendung. Hutan tidak ditebang oleh kapak petani kecil. Hutan kita dirubuhkan oleh goresan pena di atas kertas legal. Masalah utama hutan Indonesia bukan sekedar teknik penebangan, melainkan korupsi. Data KPK menunjukkan betapa carut-marutnya perizinan di sektor sumber daya alam. Pejabat korup melihat hutan bukan sebagai warisan, melainkan sebagai ATM pribadi. Dengan satu tanda tangan, ribuan hektar ekosistem hancur. Kerugian negara bukan hanya soal rupiah, tapi hilangnya keanekaragaman hayati yang tak mungkin kembali dalam 1000 tahun. National Park. Okay. It's not funny. Yeah. It's not funny. Lalu, ada sawit. Di satu sisi, ia adalah emas cair, penopang ekonomi dan ekspor. Namun di sisi lain, ia menjadi hama bagi keberagaman hayati. Sawit bersifat eksklusif, di mana ada sawit, tidak boleh ada pohon lain. Tanah menjadi kering, air terserap habis, dan satwa terusir. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar butuh ekspansi lahan baru? Ataukah ini hanya kerakusan untuk terus menambah angka di rekening tanpa memikirkan daya dukung bumi? Ketika hutan berganti menjadi monokultur, kita kehilangan benteng pertahanan terhadap perubahan iklim. Menurut data yang ada di Kementerian Kehutanan, Mbak, deforestasi hutan di Kaltim itu sebesar 36.000 hektar. Memang paling luas se-Indonesia. Jadi deforestasi ini berada di dalam areal perizinan dan ada yang berada di luar areal perizinan. Para ahli memperkirakan, jika laju deforestasi akibat korupsi izin dan ekspansi sawit tidak ditekan secara drastis, hutan alam Kalimantan bisa habis dalam 20 hingga 30 tahun ke depan. Papua, benteng terakhir kita, kini sedang diincar. Jika kita gagal di Papua, maka tamatlah riwayat hutan tropis kita. Kelapa sawit kah, orang kayu kah, perusahaan apapun tidak boleh masuk lagi. Karena wilayah ini wilayah hutan lindung untuk tanah adat termasuk manusia. Hutan tidak akan bertahan jika hukum bisa dibeli. Hutan tidak akan bertahan jika kita menganggap sawit adalah satu-satunya jalan menuju kemakmuran. Waktu terus berjalan. Hutan Indonesia bukan warisan nenek moyang, melainkan titipan anak cucu. Berhenti menyalahkan alam saat bencana datang. Jika kita sendiri yang membiarkan jantungnya ditikam oleh keserakahan. Masih ada waktu, tapi tidak banyak. Akankah paru-paru Nusantara kita bisa bertahan dalam kurun waktu 20 hingga 30 tahun ke depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar sebagai tanda dukungan kita untuk menjaga hutan Indonesia.